Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Oke, untuk malam ini karena aku udah merasa udah lebih fit, udah lebih enak, aku mau menceritakan bagaimana aku akhirnya harus say Masya Allah kepada si COVID ini. Aku mau bercerita kantor. Jadi selama dari awal COVID itu bos gue nggak masih santai, semuanya santai, masih normal, senormal normalnya kita masih kerja di kantor segala lupa. Cuman emang udah imunitas gue emang pas kemarin akhir November itu emang lagi turun. Dan juga ada temen gue yang ini padahal dia udah pas siangnya udah ngomong, Vin, hidung gue udah nggak enak gitu kan, gue rasa nggak enak, gue pengen beli obat. Oh yaudah katanya, ayo kita beli. Cuman gue nggak ikut waktu itu. Cuman pas pulangnya gue, karena suami gue lagi di rumah, terus akhirnya gue bilang, gue nebeng lo ya, mumpung laki gue di rumah, jadi dia jemput karena dekat rumah gue juga. Oh iya, tapi hidung gue udah nggak enak, Vin, takut gue lagi mau buat daftar swab. Oh nggak apa-apa nak, kita sama-sama pakai masker aja. Udah kayak gitu pulang bareng. Terus itu di Senin tanggal berapa ya, awal Desember deh, abis gajian, pokoknya itu abis gajian banget kita pulang bareng. Di situ emang body gue udah lagi nggak enak, udah kayak gitu pulang. Nah besokannya temen gue itu udah mulai nggak masuk dan mulai dia swab. Nah abis itu di hari Kamis, waktu pas dia ngumumin pagi-pagi, hai guys, bahwa dia tuh kena COVID dengan suaminya. Terus gue ngerasa, wah, gue terakhir ketemu dia di hari Senin, dan gue mulai batuk-batuk, gak enak. Akhirnya di kantor, karena dapat berita itu, kita semua rapid rapid test hari Jumatnya. Waktu Kamis dia pengumuman bahwa teman gue positif, terus akhirnya Jumat itu kita pada rapid test. Kondisi di situ dengan yang teman-teman yang udah interaksi, gue yang paling drop atau paling yang mulai batuk-batuk dan hidung mampet. Gue berpikir adalah, wah, gue kayaknya pas sorry ya guys, gue berpikir di situ adalah gue rapid test pasti gue reaktif. Ternyata pas rapid test justru gue non reaktif, malah temen gue yang pada sehat, yang pada terlihat sehat itu yang reaktif hasilnya. Cuma gue bilang ke bos gue yang rapid gue, Pak, tapi kondisi saya nggak enak, mungkin besok saya mau rapid ulang di luar, di klinik, karena kalau ini kan kemarin aku tusuk-tusuk aja tuh di kantor. Oke, singkat cerita, besokannya hari Sabtu badan gue makin greges nggak enak. Akhirnya gue pergi ke klinik dekat rumah untuk rapid ulang dan juga mau daftar swab. Cuma swab itu katanya harus H-1 dan harus hari kerja di klinik kita rumah sini di Kimia Farma. Akhirnya gue rapid test di klinik satu lagi yang ya udah rapid test aja. Rapid test kedua itu sama, hasilnya gue non reaktif. Cuman badan gue nggak enak, bener-bener nggak enak hari Sabtu. Di situ suami gue lagi dinas juga. Oh ya, runtutan lagi belakangnya. Pas temen gue bilang gue positif, terus gue bilang gue deg-degan karena suami gue posisinya mau berangkat kerja, mau berangkat keluar kota. Tapi dia rapid test juga non reaktif. Alhamdulillah akhirnya Sabtu dia berangkat, tapi badan gue Sabtu juga makin gak enak. Minggu tinggal cerita, Sabtu Minggu itu hidung gue udah makin pilek. Jadi gue 2 hari Sabtu Minggu itu sama sekali gak buka masker, tidur anak gue tetap nempel. Di hari Minggu malam tiba-tiba kok gue ngerasa kok kamar gue anyap ya rasanya ya, padahal di kamar gue tuh pakai ada pewangi ruangan yang semprot, terus juga ada yang kayak diffuser gitu. Itu kalau misalnya orang yang sekali masuk aja baunya strong banget, tapi gue ngerasa gitu anyap. Gue nggak bisa nyium apa-apa, sampai gue pakai inhaler ini sama sekali nggak ada rasa, cuman pedes doang, tapi nggak ada bau. Pedes nggak ada bau, sampai minyak, sampai gue semprotin semua minyak wangi gue juga gitu. Gue nggak bisa nyium bau apa-apa, gue udah mulai, wah, kayaknya udah nggak bener badan gue nggak bener, kata gue. Yaudah deh. Akhirnya Senin pagi gue masih ngerasa karena emang lagi banyak banget kerjaan akhir tahun, harus closing kasih komp 6, MC 100 segala lupa, gue maksain untuk tetap berangkat kerja. Cuman sebelum berangkat itu gue daftar lagi ke klinik dekat rumah gue bahwa gue mau swab tapi nanti siang atau besok gitu. Jadi gue daftar aja.
pas di yang kalau misalnya gue adalah gak ada gejala panas, jadi gue lolos naik kereta waktu kemarin, waktu pas hari tanggal 7 ya, tanggal 6 gue mulai nggak bau, tanggal 7 gue masih berangkat kerja, gue masih lolos naik kereta karena gue nggak panas, gue hanya nggak bisa nyium bau apa-apa, gue udah pakai jaket segala rupa. Akhirnya nyampe kantor, sampai kantor muka gue ternyata pucet parah, tapi gue nggak pernah ngerasa panas apa-apa, gue cuma nggak bisa nyium bau aja. Akhirnya bos gue nyuruh, Vin udah mendingan pulang aja daripada gak enak sama teman-teman kantor di sini. Oke, ambil di jalan, gue telepon ke kliniknya apa bisa dilaksanakan swab sekarang karena saya sama sekali udah ngerasa nggak enak, badan saya udah nggak enak. Akhirnya pulang kerja nggak langsung pulang ke rumah, langsung ke klinik, langsung di swab hari itu juga, dan gue nyampe rumah langsung naik ke kamar ini di atas isolasi per tanggal 7 bulan 12. Nah, tanggal 7 bulan 12 masih bisa makan, masih bisa nonton TV, normal semua normal. Cuman emang gue rasa ngantuk karena dari obat batuk. Lanjut lagi, hasil swab tanggal 7 malam gue masih oke-oke aja. Tanggal 8 pagi itu saat bangun pagi jam 7 gue siap-siap, udah mulai hilang nafsu makan, terus gue berjemur di depan di atas itu gue muntah-muntah parah. Tanggal 8 muntah-muntah parah, mulai nggak bisa makan, kasih makan tongkol balado biasanya gue nafsu, itu gue rasa di sini tenggorokan panas banget, pedes, bener-bener pedes yang rasanya tuh nggak enak. Nah karena kondisi gue kamar atas ini gak ada kamar mandi, jadi gue masih ke bawah kalau mau kencing mau atau apa. Dan anak gue taunya gue lagi dinas kerja padahal gue ada di atas, sampai sekarang gue masih di atas. Nah kalau dari bawah naik ke atas ke sini itu pasti gue muntah semuntah-muntahnya. Dan gue baru inget, oh iya gue punya asam lambung yang gak bisa ditolerir karena dari pas waktu DBD juga gue parah muntahnya. Tanggal 7 swab, tanggal 8, tanggal 9 gue udah makin gak bisa makan, cuman bisa minum, muntah, makan buah muntah. Pokoknya tanggal 9 itu pada yang akhirnya suami gue datang pulang dari dinas tapi gak bisa ketemu. Akhirnya di tanggal 10 hasil swab gue baru keluar 10 pagi. Nah ternyata pas ditelepon ibu gitu kan, selamat siang ibu, ternyata positif bla 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 bla. Gue di situ rembai banget, gue udah nggak bisa makan, muntah-muntah parah. Tanggal 10 itu hari Kamis ya. Nah itu di tanggal 10. Tanggal 10 sore itu gue makin muntah, udah nggak bisa keisi, terus muntah-muntah. Itu kantong plastik isinya tuh cuma air muntahan gue doang. Akhirnya gue suami gue juga nggak bingung kita pada mau di keluarga ngapain, nggak bisa keluar kemana-mana. Akhirnya tanggal 10 jam 8 malam tuh mulai gimana nih, kita gue nggak bisa untuk kasih tahu ke RT sekitar sini dulu karena pasti heboh di sini. Akhirnya gue memutuskan, kritik hujan, kita memutuskan untuk ke rumah sakit aja deh, ke UGD deh. Dari list beberapa rumah sakit yang dekat dari rumah gue adalah di yang di Satgas COVID. Itu pertama kali rumah sakit RSUI gue teleponin dari siang nggak diangkat-angkat. Akhirnya gue datang ke sana, nunggu ada 2 jam, dan di sana banyak banget yang ngantri untuk masuk. Bahkan orang-orang tuh pada duduk di depan UGD tuh ada duduk geletak, dan ternyata mereka tuh positif kondisinya. Sedangkan gue di mobil tuh yang muntah-muntah gak jelas. Udah kata gue, terus gimana, gue cuma ketemu susternya di depannya, ibu mau nunggu atau enggak karena di dalam pun ada beberapa orang udah 2 hari belum dapat kamar. Gue set 2 hari coy nggak bisa dapat kamar. Akhirnya di situ gue masih muntah. Pokoknya ini gue bilang ke laki gue, ya ini udah lebih dari 2 jam, kita geser aja, kita cari rumah sakit lain. Akhirnya ke rumah sakit Brimob yang di Kelapa 2. Di Kelapa 2 pun belum ketemu sama susternya, udah Pak maaf penuh untuk COVID ini, penuh sayang, penuh lagi kata gue. Ya Allah, terus lewat tubuh ibu, cuman nggak kepikiran tubuh ibu karena terlalu jauh dari rumah. Lanjut, udah deh kita ke Hermina biasanya UGD-nya selalu terbuka. Lu tahu, udah setengah 1 malam gue ke Hermina dan itu sama penuh juga untuk COVID.
akhirnya gue udah kita pulang aja. Gue bilang gitu kan, kita pulang aja, yang penting aku tuh digosokin, aku minta digosokin aja deh aku pakai ini kayak putih, karena aku benar-benar nggak bisa berhenti untuk muntah-muntahnya. Udah gitu akhirnya gue balik lagi ke rumah jam tanggal 10 tuh, balik lagi ke rumah, balik lagi ke sini, tidur lagi. Nah abis itu gimana nih, kata gue udah gak kuat, gue muntah-muntah terus, gak bisa masuk makanan, gue setidaknya infus gitu, yang biar rada enakan nih gue, biar ada tenaga dikit. Akhirnya cari di aplikasi ya Halodoc, itu dapat ketemu dokter paru-paru di Citra Arafik. Nah itu akhirnya habis sholat Jumat gue kesana sama laki gue, dengan kondisi laki gue dengan penuh dengan APD, gue di belakang juga udah muntah-muntah parah. Nunggu di situ sekitar 2 jam, gue gak ketemu sama dokternya, gue cuma by phone doang. Ditanya apa yang dirasa, saya nggak rasa apa-apa, cuma muntah nggak berhenti. Hasil swabnya positif, udah bawa hasil positif. Akhirnya bilang yaudah kita langsung masuk UGD aja, di sini ada ruangan isinya 5 orang, cuma ibu jangan kaget kondisinya seperti ini, yang penting ibu bisa ditangani dulu. Oke, akhirnya setelah nunggu gue masuk UGD, langsung ditanganin, langsung di ronsen, diambil darahnya, dites darah segala rupa, dan ini hasil darah gue, hasil ronsen juga. Pas hasil ronsen itu baru dibaca besokannya bahwa gue positif COVID, dan paru-paru gue lumayan penuh dengan cairan kayak gitu segala rupa. Tapi alhamdulillahnya gue nggak demam, cuman muntah-muntah aja. Kira gue diinfus dikasih segala obat segala rupa, dan masuk ke sana itu bener, satu ruangan itu ada beberapa orang dan banyak banget yang udah tinggal gitu, nafas udah tinggal setengah mungkin ya. Alhamdulillah pada sehat. Ini hasil gue rata-rata semuanya ya ada yang normal, ada yang nggak normal. Atau udah gue kacau deh ceritanya ya. Terus lalu itu gue masuk di tanggal 11 ke rumah sakit, hari Jumat. Tanggal 11 bulan 12 itu gue di rumah sakit. Gue hari pertama masih batuk parah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu gue masih batuk parah, yang gak berhenti, yang ngeganggu banget batuknya ke semua orang. Gue bener-bener batuk parah dan ngegrobok. Gue bisa cuma tidur bangun, tapi gue usahain untuk selalu mandi, selalu jaga kebersihan gue, selalu kumur. Gue kalau ada segeran dikit gue pasti buru-buru mandi, gue buru-buru pokoknya beresin badan gue harus tetap seger, dan gue minum vitamin segala rupa. Dan yang pengalaman bednya waktu pas rumah sakit itu, kondisi makanannya kurang enak, namanya sakit ya, terus kurang enak banget. Akhirnya gue ngedopingin gue apa yang gue ijekin makanan semua kesukaan gue, termasuk gue hampir tiap hari itu gue makan Hokben. Biar gimana caranya, kunci dari sakit ini adalah makan ya, kuncinya cuma makan. Dan itu pengalaman dari bokap gue sih. Bokap gue emang bukan fit, cuman dulu dia kena paru-paru ya, dia ini sakit paru-paru itu kuncinya cuma satu, kamu makan. Akhirnya gue gendut sampai orang tuh udah gila, udah makan lagi katanya. Iya makan, minum susu, makan susu roti, pokoknya gue nggak boleh namanya bangun itu perut kosong. Dan alhamdulillah langsung setelah itu seger, sama bener kuncinya makan. Gue sampai sehari itu bisa Hokben itu emang gak sekali gue makan gitu kan, 2 kali. Terus nanti gue udah segera dikit gue gojekin makanan itu, sampai mungkin perawatnya sampai bosen kali ya, Bu Afina kasih makanan terus. Sama suami gue bawain makanan juga. Pokoknya kuncinya makan. Sama kalau saya pagi itu pasti gue minta rebusin telur. Begitu kondisinya sampai sekarang juga, bangun melek makan. Pokoknya kondisinya ini sakit itu menyerang paru-paru. Terus kalau misalnya kalian punya penyakit bawaan kayak asam lambung atau apa segala rupa, fungsinya cuma satu, makan. Itu doang. Obat itu hanya penunjang. Dan sampai sekarang kondisi gue masih kayak gini, soalnya masih batuk. Oh iya, gue juga mau cerita bahwa gue saat lagi lagi terkena bener-bener si virus itu lagi bersarang di badan gue. Jangan berharap lo bisa tarik nafas panjang, itu nggak bisa sama sekali.
itu kalau cuma harus dipes dikit itu pasti langsung wow, batuk gak karuan, gak berhenti dan itu ya bisa menyalahi ini sih, bisa mempengaruhi nafas lo gitu kondisinya. Aduh, gue nggak karuan nih cerita juga nih, masih sesak nyangkut tenggorokan gue. Mungkin next video gue bakal cerita lebih jelas lagi ya. Oke, assalamualaikum, jaga kesehatan.